Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini hari Jumat ya, tanggal 24 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market pair USD, di mana ada Euro USD, GBP USD dan USD Jepang. Yang seperti apa perkembangan dari market pair USD saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan tentunya kalau kita perhatikan ya, pergerakan daripada Euro USD di time frame weekly ini terjadi penurunan selama 4 minggu ke belakang. Artinya ada pergerakan bearish untuk koreksi ya. Dengan apa yang sudah saya sampaikan di beberapa analisa di minggu-minggu sebelumnya, di mana potensi pergerakan saat ini ya di time frame weekly, Anda bisa lihat di sini ada candle impulsif bearish, long legs doji ditutup candle warna hijau dan saat ini bergerak impulsif bearish. Dan tentunya kalau kita perhatikan pergerakan impulsif bearish saat ini membentuk pola drop base drop ya, drop base drop. Dan menurut saya untuk hari ini akan menguji kuat sekali lagi wilayah support ya, yang tentunya ini sudah ada low weekly untuk minggu ini, yaitu kurang lebih berdekatan dengan area 1.05989. Ini yang menjadikan 1.05734 ya, menjadikan titik terendah ya saat ini mendekati wilayah supportnya. Tapi ini nanti kemungkinan besar akan melanjutkan penurunan ya, atau mencari titik terendah lagi, menguji kuat wilayah support 1.05734. Tinggal kita mencari titik fokus untuk sell area ya, khususnya di market Euro USD saat ini. Oke, kita lihat di time frame daily. Time frame daily ada long legs doji di hari kemarin, dan saat ini di sesi Asia sudah ada penguatan ya, ada candle impulsif yang sedang berjalan, tapi ini masih dalam running ya, artinya masih belum close untuk daily. Yang perlu kita perhatikan adalah swing terakhir, posisi long legs doji dan impulsif bearish, tapi hati-hati menariknya karena volume candle yang terbentuk di sini semakin turun semakin melemah ya, karena ini juga bertepatan di area order block di time frame daily besar di area ini. Artinya masih belum berhasil close di bawah wilayah kurang lebih 1.05212, dan posisinya besar kemungkinan untuk hari Jumat ini ada potensi memang penambahan penurunan berlanjut ya. Karena saya melihat tadi sudah saya bahas untuk analisa fundamental ya. Dan teman-teman bisa lihat ya, itu di analisa indeks dolar pasti berpengaruh pada Euro USD, GBP dan USD Jepang, pasti akan berpengaruh. Dan saat ini sesi Asia terjadi penguatan di time frame daily. Wajar kalau terjadinya retest, tinggal kita fokus mencari titik sell ya. Sementara ini kita memiliki gambaran area golden level, yaitu di 1.06410 sampai dengan 1.06561. Oke, kita turunkan time frame 4 jam untuk mencari informasi yang lebih kuat untuk hari ini. Nah, ini gambaran kita kemarin ya. Ini gambaran kita kemarin, ini saya hapus dulu. Sudah sampai dengan area ya minimal mendekati supportnya ya, yaitu di 1.05734. Dan posisinya ini kalau kita perhatikan range-nya Anda bisa lihat ya. Kalau kita pantau dari posisi ini swing terakhirnya adalah menjadi area key resistance di 1.07045. Dari titik A saya tarik sampai dengan titik B. Oke, saya mendapatkan area golden level dan area drop base drop setelah area base di time frame 4 jam. Dan ini menjadikan pemantauan awal, yaitu di area berkisaran antara 1.06223 ya, kurang lebihnya ya, area tersebut sampai dengan 1.06200 sekian. Ya, area ini menjadikan titik pemantauan. Menurut saya ini akan terjadi koreksi atau retest. Kita lihat tahap pertama di sini, tahap kedua adalah area drop base drop yang berdekatan dengan area golden level. Oke, sekarang kita ini berpotensi sebentar. Ada potensi pembentukan 3 in setup ya. 3 in setup artinya seperti ini, karena kita membahasnya di time frame 4 jam. Anda bisa lihat penurunan terakhir impulsif bearish ya, yang membentuk bearish engulfing. Ini kan ada open daripada impulsif bearishnya ya, yaitu di 1.06076. Kita tandain dulu. Ya, 6076 1.06076 ini menjadikan open bulls ya. Saya tandain warna hijau. Open bear artinya impulsif bearish ya. Open bears. Anda bisa lihat dari posisi open bears dan saat ini bergerak
candle time frame 4 jam yang nantinya akan close pukul 9 pagi ya, 09.00. Kalau ini catat ya teman-teman untuk yang bertransaksi di Euro USD, kalau hari ini terjadi close di atas daripada open 1.06076, close di atas ini kecenderungannya akan bergerak naik. Oke ya, kecenderungan akan bergerak naik, artinya sifatnya hanya koreksi. Ya, sifatnya hanya koreksi yang tentunya kita punya tahapan antara area base, area drop base drop sampai dengan area golden level. Coba kita cari informasi yang lebih detail lagi di time frame 1 jam. Setelah kita tandain, nah di time frame 1 jam saya melihat memang ada beberapa potensi. Di sini ada MA50 ya. Dari 3 hari ke belakang ini setelah pasca tersentuhnya posisi MA50 dia turun. Dan sekali lagi MA50 dia turun. Dan ini berpotensi juga mendekati MA50 dan tepat berada area base. Tinggal kalau teman-teman mau entry sell di wilayah ini, pastikan ada pattern terbentuk ya, baik single pattern, double pattern atau triple pattern yang menunjukkan potensi penurunan ketika sudah ada trigger atau konfirmasi pembentukan pattern tersebut ya, atau menggunakan teknik yang lain juga boleh. Baik itu ya itu kan area wilayah base ya, banyak informasi yang bisa dapatkan. Contoh Anda bisa gunakan CB1, contohnya seperti itu juga bisa digunakan ya, atau area break ya bisa digunakan ketika ada pembentukan di wilayah tersebut. Oke, maka skenario saya akan tunggu. Yang pertama saya pantau dulu nanti wilayah area base sampai dengan area drop base drop dan area golden level. Jika mana area ini ada potensi pembentukan sell ya, maksudnya ada potensi pembentukan pattern terjadi baik single pattern, double pattern atau triple pattern, maka menunjukkan potensi penurunan minimal mendekati wilayah low yang terjadi di hari kemarin. Oke, itu dulu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada impulsif, kalau ini masih impulsif jangan sell ya. Tapi kalau di sini sudah ada pattern juga terbentuk area base, bisa sell juga. Tapi pastinya penurunannya lebih dalam. Ya, penurunannya lebih dalam. Kemungkinan besar akan break di bawah area supportnya ya, bisa menuju wilayah support terendah berikutnya di 1.05198. Oke, jadi ini dari Euro USD yang bisa saya sampaikan ya. Sekarang kita akan melanjutkan ke market berikutnya adalah GBP USD. Kita lihat juga di time frame weekly. Untuk GBP USD pergerakan sampai dengan posisi saat ini membentuk sebuah area long legs doji ya. Artinya selama 1 minggu masih bergerak konsolidasi dan menentukan apakah ini akan melanjutkan kekuatan sellernya ketika close weekly-nya dan apakah berhasil mendekati area low weekly atau tidaknya, kita lihat hari ini. Ya, tentunya seperti itu karena sudah memiliki titik resisten minggu ini yang tidak mampu break di atas high weekly, artinya ada kecenderungan penurunan. Dan berpotensi menurut saya hari ini bisa berhasil break di bawah low weekly ya, 1.19148. Setelah saya melihat data data ekonomi yang nanti akan rilis pukul 20.30, saat ini diprediksikan menunjukkan indeks dolar terjadi penguatan, maka dampak pada GBP USD akan terjadi penurunan, maka menguji kuat wilayah sekali lagi low monthly sebelumnya, support dan area low weekly yang akan ditargetkan sampai dengan wilayah support. Oke, sekarang kita turunkan lagi di time frame daily. Kita lihat potensi di pergerakan daily. Nah, untuk daily Anda bisa lihat ya, range yang saya gunakan di sini untuk acuan trading untuk hari ini adalah wilayah ini yang menjadikan titik high weekly ya. Ini masih belum berubah, yang menjadikan titik high weekly dan menjadikan titik low weekly, maka muncul area golden level dan area extreme probability. Tentunya setelah menyentuh kemarin area wilayah order block ya, di sini ada order block tepat berada di resisten minggu ini ya, dan dia sudah mengkonfirmasi turun. Artinya ini akan ada pelanjutan penurunan ya menurut saya, karena di sini membentuk 3 inside down, ada mother bar, inside bar, ada impulsif bearish yang terbentuk di hari kemarin. Tinggal ini mencari titik retest atau koreksi. Maka menurut saya gambaran saya akan melanjutkan penurunan berlanjut. Oke, sekarang kita lihat time frame 4 jam. Nah, ini gambaran kemarin ya, pasca menyentuh area order block ya, menyentuh area order block atau pembentukan area base di sini dan menjadikan titik resistennya di hari Selasa ya, dan sekarang posisinya sudah turun, dan ini kemarin sudah saya prediksi bahwasanya terjadi penurunan berlanjut sampai menyentuh area low monthly sebelumnya
Ini saya hapus dulu dan ini sudah saya tandain. Artinya di sini juga ada potensi pembentukan area base, Anda bisa lihat, atau drop base drop ya. Dan pagi ini sudah tersentuh dan belum berhasil break di atas ini ya. Artinya masih ada potensi penurunan, apakah minimal menyentuh wilayah resisten ya, area ini yang menunjukkan retest, baru dia akan melanjutkan penurunan. Oke, sekarang kita lihat lagi di time frame 1 jam ya. Di time frame 1 jam saya lebih tertarik ketika pergerakan itu retest di area resisten ini ya. Kenapa? Karena itu bertepatan dengan area EMA 50 serta ada potensi retest yang lebih tinggi ya. Menurut saya seperti itu, karena di sini juga ada area base yang berpotensi akan terjadi pergerakan sideways ya di wilayah ini. Maka skenario saya langsung aja saya tunjukkan ke teman-teman untuk trading plan saya. Saya akan menunggu posisi pergerakan GBP USD ini minimal menguat sampai area resisten ya, di area sini. Kalau di sini nanti ada potensi pembentukan bearish engulfing, bearish pin bar, 3 inside down, atau candle-candle yang lain yang menunjukkan pembalikan atau reversal, maka saya akan sell, stop loss di atas, target minimal pasti di bawah area support. Oke, sampai dengan posisi 1.19609. Itu target berikutnya. Oke ya, jadi ini GBP USD. Sekarang kita akan berlanjut di market USD Jepang Yen. Kita lihat juga di time frame weekly. USD Jepang Yen terjadi sebelumnya impulsif bullish yang cukup kuat ya di time frame weekly, dan minggu ini tidak terlalu besar dampak pergerakannya. Bahkan memang bergerak di atas pembukaan, tapi terlihat memang tidak ada perubahan ya. Dalam arti itu range pergerakannya sangat kecil, sangat pendek, dan terlihat posisi saat ini masih dalam tekanan seller ya. Sudah melebihi daripada 50% jarak range antara 133.919 sampai dengan resisten minggu ini 135.362. Hati-hati. Untuk USD Jepang Yen ini kecenderungannya juga bisa terjadi penurunan, tapi tergantung nanti malam nih. Sesi Amerika kalau menunjukkan penguatan pada USD Jepang ini bisa bergerak naik lagi, tapi saya nggak yakin dia akan membentuk sebuah high baru atau low baru. Artinya akan bergerak konsolidasi aja di wilayah ini. Coba kita lihat lagi di time frame daily. Nah, di time frame daily hal yang perlu saya tandain, karena di sini ada long legs doji, ada impulsif, dan ini ada 3 candle warna merah. Teman-teman perhatikan ini ya. Ini ada bearish, ini saya tandain. Ini menjadikan titik area yang menurut saya, kalau wilayah ini sampai terjadi, sebentar ya saya pasin, terjadi break di bawah area ini di kisaran berapa ini? 134 ya, poin 100 sekian ya, 134.100 sekian. Hati-hati ya, wilayah ini kalau terjadi breakout dan close di bawah ini, minggu depan pergerakan untuk USD Jepang Yen bisa bergerak bearish ya, hati-hati, bisa bergerak bearish. Oke, tandanya area ini, apalagi kalau sudah break di bawah area key support, maka kecenderungannya bisa kuat turun ya. Itu catatannya. Sekarang kita coba lihat di time frame 4 jam apakah ada momentum yang bisa kita lihat ya. Tentunya di sini juga ada area base ya. Hari ini sempat menyentuh area ini, menyentuh EMA 50 dan kembali lagi naik karena posisinya di akhir sesi penutupan ada bearish engulfing, maka wajar dampak daripada pergerakan ini terjadi penurunan sampai dengan sesi Asia saat ini. Dan ini sudah di breakout ya, ini sudah ada breakout structure dan ini sudah bergerak turun. Saya melihatnya potensinya sebentar, ini menurut saya sih bisa terjadi penguatan kembali ya kalau time frame 4 jam ini tidak mampu break di bawah area key supportnya ya, 133.919 ya, karena target breakoutnya yang di posisi ini sudah di breakout, ini sudah di breakout ya. Kita ganti ke sini, ini sudah di breakout targetnya, yang menjadikan titik swing terakhir di hari Rabu ya, itu sudah di breakout hari ini. Dan adanya breakout posisi ini ya, hati-hati, ini juga akan bisa terjadi pembalikan atau penerusan daripada tren naiknya untuk USD Jepang Yen ini. Oke, sekarang coba turunkan lagi di time frame 1 jam.
untuk kita bahas skenarionya ya. Nah, ini posisinya kemarin saya memiliki pergerakan di mana dia turun tapi setelah itu dia naik. Cuman ini penurunannya lebih dalam ya gitu. Penurunannya lebih dalam. Coba kita geser dulu ini. Ya. Penurunannya lebih dalam ya. Sebentar. Nah, di posisi ini tinggal kita tunggu aja sih. Nanti kalau ada potensi terjadinya pembalikan ya, atau keluar daripada jalur konsolidasi, ini kecenderungannya bisa bergerak konsolidasi area ini. Baru bisa buy ya, dan stop loss di bawah minimal area sini. Jadi skenario saya seperti ini. Ya, kecenderungannya naik akan menguji sekali lagi yang menjadikan resisten di minggu ini. Oke. Ya, jadi seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk per USD. Tonton videonya ya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan. Serta jangan lupa terus support channel Zona Forex. Bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.